tahu ya di chat ini. Siap. Kok lupa ya kata tadi cari materi. Nah, ini. Tadi apa? Mekanisme debat kredit, analisa transaksi, tadi jadi lupa. Saldonya, saldo normal akun. Terima kasih Bapak host ya, saldo normal akun. Nah, ini terima kasih juga Taufik ya, udah ngasih tahu. Nah, ini akun yang berubahnya apa, terus bertambah atau berkurang, kemudian nominalnya berapa, kemudian balance-nya ya, atau ini menentukan menentukan akun tambahannya, kemudian yang berikutnya adalah menentukan saldo normal akunnya. Nah, saldo normal akun ini nanti berguna untuk apa? Untuk menentukan pencatatan ke dalam jurnal. Kan kemarin di siklus itu pertama kita melakukan apa? Analisa bukti transaksi. Setelah menganalisa bukti transaksi, kita mencatatnya ke jurnal. Nah, dalam pencatatan ke jurnal kita perlu mengetahui saldo normal akun. Nah, saldo normal akun ini berarti berkaitan dengan ini, mekanisme debit kredit, ya. Nah, saldo normal akun itu apa? Pernah ada di soal apa sih yang disebut dengan saldo normal akun? Saldo normal akun itu adalah posisi akun pada saat akun itu bertambah. Dia ada di mana posisinya? Nanti kita catat di mana. Berarti kalau misalkan akun tersebut berkurang, berarti kita catat di kebalikannya gitu ya. Nah, kembali ke sejarah awal bahwa pencatatan akuntansi itu apa? Ada aktiva, ada pasiva gitu kan ya. Di mana sisi kiri itu disebut sisi aktiva, sisi kanan disebut sisi pasiva. Biasanya kiri itu disebutnya debit, ada yang nyebut debit, ada yang debit ya. Kemudian yang kanan itu adalah kredit. Nah, berarti kita harus tahu dia ada di posisi debit atau di posisi kredit dalam pencatatannya. Nah, maka sekarang kita lihat dia akan dicatat di mana gitu ya. Nah, lihat yang pertama kita harus tahu dulu ke akun. Akun kembali ya ditulis. Si akun itu ada berapa? Bahwa akun itu ada dua ya, ada akun Real real. dan nominal Ibu. Ya, bentar. Terus realnya ada berapa? HUM 3 Ibu. H U Utang modal. M, harta, utang dan modal. Nominalnya ada Pendapatan dan pendapatan beban. dan beban. Harta, utang, modal, pendapatan dan beban kemarin sudah kita hitung ya, pernah kita hitung mereka itu bisa bertambah atau bisa berkurang, ya kan? Yang analisa transaksi yang kemarin. Dengan adanya suatu transaksi, posisi harta, utang, modal, pendapatan dan beban itu dia bisa berubah. Nah, perubahannya itu kemarin kan dia bisa bertambah, bisa juga berkurang. Ini juga sama, utang, modal, pendapatan dia bisa bertambah atau juga bisa berkurang. Beban juga sama, dia bisa bertambah atau bisa berkurang. Itu kayak gitu. Ya. Nah, maka nanti dari sini kita tentukan posisinya. Nah, ini biasanya kalau anak IPA tuh nanya, kenapa Bu dia posisinya di debit, kenapa dia posisinya di kredit? Ini judulnya adalah rumus. Tahu ya, ini adalah rumus. Jadi kalian jangan nanya kenapa dia di debit, kenapa dia di kredit. Itu udah dipikirin sama ahli akuntansi yang dulu-dulu. Bahwa kalau harta itu kalau bertambah dia dicatatnya di debit, ya. Berarti kalau berkurang di mana? Di kredit. Utang, modal, pendapatan kalau bertambah dia ada di kredit, kalau berkurang di debit. Berarti kebalikannya. Beban nanti sama dengan harta kalau bertambah kredit. Nah, itu kayak gitu, ya. Nah, ini untuk apa? Pencatatan debit kreditnya. Nah, sebelum misalkan ke debit kredit nanti nantilah refnya di atas ya. Nah, sekarang saya mau buka kamera. Kelihatan kan? Ini saya nggak pakai. Oh, kelihatan ya, tangan saya kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Ya, yang belum lihat wajah saya ini ya, wajah yang menyeramkan gitu ya. Nah,
Ini sekarang harus, nah kita pakai kaidah tangan kiri. Tangan kiri ini seperti ini, jadi dia itu dinotasikan atau bukan dinotasikan, diasosiasikan jempol itu untuk harta, ya. Kalian boleh ngikutin ya, pakai tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Karena tangan kanan buat nulis. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan debat kredit, apa ya istilahnya kalau Sunda mah ngotret, kalau bahasa sana apa ngope, apa ya? Ya yang ngotretnya lah gitu ya. Nah, ini nanti apa ini teh jempol. Sama ya jempol kan? Jempol itu untuk harta, ini telunjuk untuk utang, ini jari tengah untuk modal, jari manis untuk pendapatan, ini kelingking untuk beban. Bisa semua? Nah, ini tangannya yang tengah dilipat 3. Nah, ini kayak gini. Jadi posisinya gini, jadi kayak nelpon. Halo. Nah, ini adalah salam akuntansi ya. Salam akuntansi itu gini, halo gitu. Nah, bisa semua gini. Bu, Nah, Bu, lihat. tangannya kiri atau kanan, Bu? Ini kiri, pakai yang kiri. Oh, yang kiri. Oke, Bu. Oke. Pakai tangan kiri semua. Kan tangan kanannya ini. Ya kan? Ini tangan kiri. Makanya tadi tangan kanannya ini kelihatan ya. Tangan kanannya megang pulpen. Nah, ini kayak gini. Buat nulis. Ini tangan kiri ya. Tangan kiri jempol. Tadi apa jempol? Harta, Jempol harta, telunjuk utang, utang, terus jari tengah modal, modal, jari apa ini teh jari manis pendapatan, kelingkingnya untuk beban. Jadi untuk ini nih HUMPB, jadi berurutan HUMPB gitu ya, H-nya dari jempol. Nah, ini yang tengahnya dilipat 3. Jadi gini, halo gitu ya, kayak kalian menelpon. Itu salam akuntansi. Nah, ini nanti dilipat 3, yang berdiri berarti tinggal apa? H dan B. Ya. Ini adalah kaidah bertambah. Kan tadi saldo normal itu pada saat posisi akunnya bertambah, ya. Nah, pada saat dia bertambah, lihat yang berdiri apa? Berarti akun apa ini? Ayo. Apa tadi ini yang berdiri? Jempol apa ya? harta, Harta. Terus ini kelingking apa? beban, Beban. Jadi yang berdiri ini adalah akun-akun yang dicatat di debit. Bisa? Nih, di debit. Nah, jadi berdiri ini melambangkan dia debit. Bisa? Berarti utang, modal, pendapatan kalau bertambah dia posisinya di mana? Karena dilipat berarti dia di kredit. Bisa? Bingung? Bingung nggak? Nah, kalau berkurang gini. Jadi yang berdiri yang tengah, yang dilipat yang B dan harta dan beban. Jadi kalau berkurang berarti harta dan bebannya di kredit, utang modal pendapatannya di debit. Itu kayak gitu. Jadi kalau berdiri debit dilipat kredit, berdiri debit dilipat kredit. Ini berdiri debit dilipat kredit. Itu semuanya. Ada yang ditanya nggak? Bisa nggak? Bisa dipahami nggak? Ayo yang IPA bisa dipahami nggak? Yang IPS bisa dipahami. Di yang IPS di sekolah diajarin nggak pakai tangan gini? Ini lebih cepat ngertinya, Kak. Oh enggak. Tidak, Bu. Iya sih. Soalnya lebih cepat pakai gini karena kalau pakai tabel kalian kan ngapalinnya bingung. Jadi sebenarnya gini, oh harta. Berarti kalau bertambah dia debit, kalau berkurang dia dilipat berarti kredit. Pokoknya kalau yang berdiri dia debit, kalau dilipat kredit. Nah, kalau bertambah gini posisi tangannya, kalau berkurang begini, gitu. Bisa belum? Bisa belum? Mau dites nih. Kalau kita offline mah dites satu-satu sama saya ditanya ya sampai bisa, suruh ke depan gitu. Sekarang gimana nyuruh ke depannya ya susah. Mana ya transaksi kita Bu, mau kemarin? tanya, M-nya tadi apa ya, Bu? M itu modal. Oh, oke, Bu, siap. Kan H itu harta, M itu H itu Utang. harta, U itu utang, M-nya modal. M-nya modal, P-nya pendapatan, B-nya beban. Oke, siap? Udah hafal? Oke. Aman, Bu, aman. Pertanyaannya sekarang. Kemarin kan kita udah bikin nih ilustrasi contoh ya. Nih yang ini dulu pernah. Nanti kalau kalian butuh materinya nanti saya kirim lah ya ini ya untuk akuntansi. Siapa kalian korlasnya? Bu Mita ya? Bu Mita, Bu. Ah iya, nanti saya kirim ke Bu Mita ini PDF-nya ya. Nanti kalau udah beres sampai jurnal ini.
Tapi udah nyambung sih akuntansi mah susah ya. Ya udahlah nggak apa-apa nanti sampai jurnal. Nah sekarang ini modal bertambah. Tadi gimana tangannya? Kan gini ya. Nah berarti modal dilipat atau berdiri? Dilipat Ibu Dilipat. alias Dilipat. kredit. Berarti debit atau kredit? Kredit. Kredit. Nah maka modal bertambah ini kredit. Kas bertambah. Nah, mikir kalau kas ya. Kas teh masuknya kemana? Kas kemana? Harta Ibu. Harta. Nah, makanya kemarin saya bilang akunnya itu kalian harus hafal karena nanti kan yang pertanyaannya HUMPB. Nah, kas itu masuk kemana? Oh, harta. Berarti harta bertambah mana? Debit kredit? Debit, Bu. Iya, harta Debit, itu kan Bu. tadi jempol. Ya kan jempol berdiri. Berarti debit. Pintar. Ada yang pusing? Belum? Oh, berarti yang mau nanya Bu, kredit Boleh. itu yang kita tekuk, Iya, yang kita lipat debit itu itu yang berdiri ya? kredit. Yang Oh, berdiri oke, itu debit. Makanya Oke, tangannya gini kalau bertambah kan rata-rata bertambah semua. Kalau berkurang tinggal dibalik gini. Jadi kalau bertambah gini ya, yang ditekuk 3 di tengah ini gini ya. Nanti kalau yang berkurang begini, yang di tengahnya jadi berdiri gitu. Kalau berdiri berarti debit, kalau ditekuk berarti kredit gitu. Bisa sampai situ? Paham Bu, aman. Terusin. Nih, kas berkurang. Kas tadi apa? Harta Bu, Harta. Tadi harta yang mana? berdiri Bu, berdiri. Iya yang mana dulu? Jarinya Oh. dulu yang mana? Harta itu Yang yang jempol Bu. Jempol Ibu. Harta yang jempol. Kalau Jempol. berkurang berarti berdiri atau ditutup? Ditutup Ibu. Ditutup. Ditutup. Berarti debit kredit. 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 Nah, itu kayak gitu. Berarti oh ini kredit. Itu. Beban. Mana beban? Beban yang Mana tadi? Beban Kelingking, Bu. kelingking Ibu. Kelingking. Kelingking, Bu, Kelingking. kelingking. Iya, kelingking. Karena dia bertambah berarti berdiri dilipat. berdiri Bu, berdiri. Berdiri Di- berarti Debit. Debit. dapat. Pintar. Terus kas. Oh ini kebanyakannya kas ya. Kas kalau berkurang berarti gimana? Kas berkurang. Debit Hartanya jempolnya dilipat Kredit. Bu. dilipat Kredit. berarti kredit. Berarti kredit. Pintar. Perlengkapan masuk mana? Harta Ibu. Harta. Harta. Ayo, belum apal akunnya. PR-nya ya, akun dan PDA sekarang ini. Nah, ngapalin tangan. 3 itu PR-nya. Pokoknya itu wajib bisa ya akuntansi. Itu nggak akan bisa ngikutin seterusnya kalau kalian PR yang kemarin-kemarin belum bisa. Perlengkapan masuk mana? Harta. Harta. Bertambah. Berarti berdiri ditekuk. Berdiri. Berdiri. Berdiri berarti Debit. Debit. hebat, pintar. Peralatan masuk akun apa? Harta Bu. Harta. Berdiri ditekuk. Berdiri. Berdiri berarti Debit. debit. Oke. Kas. Harta. Harta berarti Dilipat. dilipat berarti Kredit. kredit. Pintar. Terus utang. Mana tadi akun utang yang mana tangannya? Telunjuk Bu. Jari. Telunjuk. 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 Berarti kalau bertambah Bertambah, dilipat di berdiri. 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 Berdiri Bu. Utang Berdiri. kan utang. Ayo. Kan gini Kredit. kan kalau bertambah gini tangannya. Debit, Bu. Oh, kredit. Ya kan? Bu. Jadi Debit, yang debit. diapalinnya gini, kalau bertambah itu posisi tangannya begini. Nah, lihat utang. Oh, utang itu mana? Tadi telunjuk. Kalau pas bertambah dia dilipat atau berdiri? Berdiri. Kan utang. Dilipat Bu. Dilipat. Iya. Dilipat. Kan utang ini tadi Dilipat. katanya telunjuk. Jadi enggak Oh, semua iya, yang iya. bertambah itu jadi berdiri. Jadi lihat tangannya. Jadi mekanisme bertambah itu begini tangannya. Jadi yang berdiri itu hanya jempol dan kelingking. Kelingking. Kalau berkurang yang dilipat jempol dan kelingking, yang berdirinya ini UMP. Oh, iya iya Bu. Oh, Paham. Ya, jadi diapalinnya Tadi. tangannya ini bertambah. Pokoknya gini. Jadi tadi utang tadi mana? Dilipat. Ya enggak, jarinya mana? Telunjuk. Telunjuk. Telunjuk, dilipat atau Telunjuk. berdiri kalau Dilipat, bertambah? Bu. Dilipat. Dilipat. Berarti Dilipat. debit atau kredit? Kredit. Kredit. Pinter. Kas, udah apalah kas mah. Berdiri, ini Debit Bu. debit. Kredit. Pendapatan. Tadi mana Kredit. tangannya? Jari manis. Jari manis, Bu. manis. Ya, jari Berdiri manis. dilipat.
Dilipat. Dilipat. Dilipat berarti Kredit. Kredit. Pintar. Oh, kan udah agak bisa ya ke sini. Pendapatan lagi. Kredit, Bu. Bertambah, tadi dilipat berarti kredit lagi. Kas bertambah debit Debit. karena jempol ya. Kalau jempol itu paling sering, makanya si harta itu apalin yang masuk harta apa, jangan sampai salah kan kata saya. Nanti kalian beli bon cabe masuknya ke alat mandi kan nggak mungkin ya mandi pakai bon cabe. Nah itu kayak gitu karena nanti salah masuk sininya. Piutang, ayo masuk akun mana? Utang, Bu. Harta, Bu. Harta Ibu. Piutang. Oh, Harta. harta, Bu. Ayo tuh kan udah salah lagi nih. Pakai bon cabe buat mandi nih topik ya. Belum hafal, belum hafal, Bu. Ya, siap PR ya itu ya. Nah, piutang masuk ke mana? Harta, berarti Harta. bertambah di mana? Debit. Debit. Ya, pintar karena dia berdiri. Pintar. Kas. Kredit. Kredit, Bu. Kas karena berkurang kredit. Utang. Nah, ini berkurang nih. Berarti Debit, dibalik Bu. gini posisinya. Kan berkurang. Ya Iya, kan? Bu. Utang tadi tangannya yang mana? Utang tadi yang telunjuk. Telunjuk. Berdiri dilipat. Berdiri. Berdiri berarti debit kredit. Kredit. Debit. Debit. Iya, pokoknya berdiri debit, berkurang, dilipat kredit. Ini ini bertambah, ini berkurang. Gitu aja apalinnya ini berkurang, jadi 3 yang diapalin ya. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Ini bertambah, ini berkurang. Ini debit, ini kredit kalau dilipat. Udah, pakai tangan ini 3 yang diapalinnya. Wah, nambah kerjaan cina si ibu ya. Terusin. Kas bertambah. Debit. Piutang berkurang. Kredit. Kredit. Piutang itu apa tadi? Harta. Harta berkurang kan dilipat ya, berarti kredit. Pintar. Kas berkurang. Kredit. Kredit. Prive bertambah. Debit Ibu. Ayo, prive mana akunnya ya? Kalau P ini kan pendapatan ya. Prive kemarin mempengaruhi apa? Modal ya. Modal. Oh ya, Ya, modal. modal. Kalau ada prive bertambah, modalnya berkurang. Tengah. Ya, tadi modal yang mana akun? Akan ini Jadi berkurang tengah, Bu. nih. Ya, Jadi jadi tengah. tengah. Berarti berdiri Jadi. dikurung. Berdiri dikurung. Berdiri dilipat. Berdiri. Berdiri. Berarti debit Berdiri. kredit. Debit. 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 Nah, itu kayak gitu. Bisa sampai sini debit kreditnya? Pusing. Aman Ibu, aman. Aman. Bu, bentar bisa diulang itu enggak? Yang kalau ditekuk itu yang gimana? Yang berdiri itu gimana? Gini, ini posisi nama akunnya dulu. Ini tadi apa? Harta. Harta ini. Utang. Ini Modal. modal ini. Jadi apa ini? Pendapatan. Jadi manis. Pendapatan ini. Beban. Beban ini. Iya, beban. Kalau nggak berurutan ini. Utang. Utang ini. Harta. Harta ini. Beban. Beban. Oh, pintar. Ini jari manis. Pendapatan. Pendapatan. Udah Pendapatan. hafal ya akunnya ya. Aduh, HUMPB. Pokoknya HUMPB berurutan. Kan jari saya beda-beda ya ukurannya, nggak jempol semua ya. Berarti tahu. Bagus. Nah sekarang ini metode bertambah itu yang ditekuk yang 3 di tengah. Nah gini, ini bertambah. Berarti kalau akun HUMPB kalau bertambah tangannya gini. Gitu aja. Nanti lihat di soal dia bertambah berkurang. Oh kalau bertambah berarti gini tangannya. Nanti tinggal kita lihat dia ditekuk atau berdiri. Gitu gampangnya. Bisa? Bisa, Bu. Benar. Coba modal bertambah, debit kredit. Modal bertambah. Kredit. Kredit Ibu. Kredit. Utang berkurang, Debit Ibu. Debit. debit. Modal bertambah, Kredit. kredit. Harta berkurang, Kredit Ibu. kredit. Seakan tangannya gini terus ya. Beban berkurang, Kredit. Kredit Ibu. kredit. Pendapatan berkurang, Debit Ibu. debit. Hutang bertambah, Kredit. kredit. Nah, udah pintar ya, udah bisa? Bisa belum? Jadi nanti Halo, Bu. kalian Mana. Halo Bu.
Ya, Aku mau gimana? nanya, Bu. Boleh. Kan kalau aku selama di Jakarta dulu diajarinnya belum pernah pakai metode tangan ya, Bu ya. Heeh. Kan langsung otodidak. Berarti sebenarnya itu bedanya antara otodidak sama metode tangan, yang kalau otodidak kan pakai table ya, Bu ya. Iya, yang pakai Kan dia tabel. ada tambahan satunya lagi kan prive kan. Berarti kalau Iya. misalkan kita pakai tangan itu sebenarnya cuma hanya kurang di prive, jadi privenya nanti masuknya ngaruhinnya ke modal ya, Bu ya. Iya, ke Kalau pakai modal. tangan ya. Jadi dia modal karena kan si prive itu nanti dia mengurangi modal, sama aja kayak pendapatan kan sebenarnya mempengaruhi modal gitu kan. Jadi nanti ada pernah pertanyaan, kenapa kita menulis beban bertambah itu di pasti kan kalian nanya, kan ini beban ya, pendapatan bertambah kok di kredit, malah beban kalau bertambah di debit gitu kan. Nah, itu pasti banyak yang nanyanya gitu kalau anak IPA. Bu, kenapa pendapatan bertambah di kredit? Ini rumus, karena kalau pendapatan bertambah itu nanti modalnya bertambah. Kan pendapatan itu ngaruhnya ke modal. Modal itu kalau bertambah kan dia di kredit. Jadi nanti pendapatan itu kalaupun dia bertambah posisinya sama dengan modal, dia ada di kredit. Beban itu dia mengurangi modal. Nah, modal kalau berkurang kan gini ya posisinya. Nah, modal itu kan jadi di debit. Nah, itu kayak gitu untuk pendapatan dan beban. Nah, prive itu juga masuk yang mempengaruhi modal. Jadi lihat, oh kalau prive bertambah itu berarti modalnya berkurang. Nah, itu kayak gitu. Berarti modal berkurang tadi mana? Kan berdiri gini ya yang metode berkurang. Oh, berarti dia di debit. Nah, itu kayak gitu. Itu kalau pakai tangan. Sekarang kalau kalian mau pakai Oh, tabel. berarti intinya tuh kalau bertambah tuh berdiri, kalau Iya, berkurang tuh dilipat gitu, Bu. bukan. Kebalik, Kalau bertambah kebalik. itu tangannya begini. Oh ya udah. Kalau bertambah tangannya begini, kalau berkurang begini. Yang berdiri debit, yang berkurang kredit. Salah, yang Yang dilipat berdiri kredit. Oh, oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Ya, jadi diapalinnya tadi akunnya udah hafal kan 5, ini berdiri, salah, ini bertambah. Heeh. Ya, Bertambah itu berarti yang didebet hanya apa? Beban, apa ini teh harta tak dan dan beban. beban Heeh. UMP-nya kredit, kredit. ya kan? Nah, Iya, kalau Bu. berkurang gini, jadi yang berkurang itu yang harta dan bebannya dilipat, utang modal pendapatannya berdiri, ya kan? Berarti tadi Oh, yang iya. berdiri itu debit, yang dilipat kredit. Jadi 3 ngapalinnya tadi HUMPB, terus ini bertambah, ini berkurang, kemudian berdiri debit, dilipat kredit, gitu. Oh, oke, Bu. Paham, paham, Bu. Paham, paham. Bisa? Insya Allah Oke. bisa, Bu. Kalau bisa sekarang mundur. Enggak, maju ya pemundur. Tadi kan udah ya mundurnya. Sekarang kalau pakai tabel, ini kan tadi pakai apa itu namanya kalau yang gitu, grafik ya. Nah, sekarang kalau pakai tabel, biasanya ada yang dia pakai tabel, tadi yang kata Safa ya. Nah, kalau pakai tabel, ini nanti dikasih judul saldo normal akun. Tadi apa saldo normal akun itu? Saldo atau posisi akun pada saat dia bertambah, ya. Nah, jadi saldo normal akun itu nanti ini ada akunnya. Nah, akunnya nanti ada harta di sini. Nah, ini nanti kalau bertambah, nah biasanya gitu kan. Ini nanti kalau berkurang. Nah, sebenarnya kan harusnya kalau saldo normal itu pada saat dia bertambah. Jadi nanti pada saat dia dicatat di apa di saldo buku besar itu dia hanya yang tersisa atau saat dia bertambah ya. Ini HUM. Nah, kalau mau memasukkan prive boleh ya. Nah, ini berarti tambah lagi 2. Nah, ini gini. Berarti ini privenya nulisnya beda. Prive. Nah, ini P salah P-nya biar merah ya. P dan B. Nah, ini kayak gini. Berarti tadi harta bertambah di mana? Debit. Debit, berkurang kredit. Utang bertambah, utang bertambah mana? Kredit, berkurang debit. Modal bertambah, kredit, berkurang debit. Prive bertambah di mana? Debit, ini di
kredit, ini di kredit, ini di debit, ini di debit, ini di kredit. Silakan dari 3 cara ngapalin debit kredit ini kalian enak yang mana? Pakai ini, pakai tabel ini, atau pakai tangan tadi, terserah. Ya itu mah hanya apa ya? Hanya cara ngapalin yang gampang aja. Atau mau pakai yang humor boleh. Gimana? BHDD empuk. Nah loh. BH di debit, modal pendapatan utang di kredit. Itu bisa. Tuh, 4 tuh caranya udah dikasih. Mau yang mana? Ngapalinnya. Bisa sampai situ penjurnalan debit kredit. Nah, sekarang kita belajar Bu, bisa diulang dikit nggak? Tadi saya internetnya putus, Bu. yang mana? Yang itu, yang saldo normal akun itu, Bu. Nah, yang ini. Yang Ya. saldo normal akun ini adalah saldo normal atau posisi akun pada saat dia bertambah. Kalau ditanya nama saldo normal akun. Posisi akun itu waktu bertambah di mana? Jadi kalau ditanya saldo normal akun sebenarnya hanya ini. Yang ini. Cuman kan karena akun itu tidak selalu bertambah, ada berkurangnya juga. Nah, maka nanti suka dicatat dua-duanya gitu. Yang jelasnya yang saldo normal akun itu hanya yang yang pada saat dia bertambah atau posisi tangan yang gini ya. Jadi harta kalau bertambah debit, berkurang kredit, nanti utang bertambah kredit, berkurang debit, modal kredit, debit juga, prive, debit, kredit, pendapatan, kredit, debit, beban, debit, kredit. Itu kayak Oh, gitu. jadi ini tuh kayak yang tadi, cuman versi lebih tabelnya gitu ya, Bu? Ya, ini pakai tabel. Ini kamu Oh, ngapalin lebih tabel. ngapalin gitu ya, Bu? Heeh. Oh, Yang oke, Bu, oke. ini pakai apa sih ini namanya grafik ya. Nah, ini Grafik. tadi pakai tangan. Makanya kata saya terserah ngapalinnya mau pakai yang mana. Ada 3 cara. Yang penting mah harus hafal. Berarti sama aja kan, Bu, sama nanti ada hasilnya gitu, sama Ya aja kan? sama Oke, aja, ya siap, Bu. masa beda-beda, terserah. Oke, Pokoknya Bu. itu sama ya. Nah itu. Nah sekarang gimana cara kita mencatat jurnal? Mencatat jurnal ini nanti misalkan ada yang PT kemarin ya, misalkan PT ABC. Kemudian ini nanti ada judulnya jurnal umum. Nah sebenarnya kalau kalian di UTBK tuh jarang ya ditanya, tapi kita harus tahu bagaimana cara pencatatannya biar kalian nanti nggak kaget, oh kenapa nyatetnya gitu. Misalkan ini Februari 2022. Nah ini nanti bentuk, bentar saya punya nggak ya gambar jurnalnya, tabelnya ada nggak ya? Ini buku besar, bentar ya kita nyari dulu. Bentar kita lihat dulu. Nanti saya ingetin ya saya belum share screen, nanti lupa. Nanti Nah, ini ada jurnal. Nah, ini ya kita lihat untuk jurnal umum. Entar share screen ya. Mana tadi? Nah, ini nanti bentuk jurnalnya seperti ini. Bentuk jurnal itu kotaknya. Nah, oh kecil ya. Nah, kayak gini. Ini cara mengisi jurnalnya kayak gimana? Kalau anak IPS pasti udah tahu ya. Nah, ini kita lihat. Ini tadi jurnal umum. Kalau misalkan ada PT-nya, misalkan tadi judulnya PT apa? PT ABC, misalkan dia jurnal umum. Periodenya apa? Misalkan Februari 2022. Nah, ini nanti halamannya diisi. Misalkan jurnal ini dicatat di halaman berapa. Kan kalau bikin buku harian juga kan kalian berhalaman-halaman ya kan judulnya juga buku, berarti kan halamannya banyak. Nah, nanti diisi misalkan ini halamannya 1 gitu ya, halaman 1.
Nah, ini nanti tanggalnya, ini ngisi tanggal tuh tahunnya dulu 2022, bulannya apa? Februari misalkan. Nah, di sini tanggalnya. Jadi di kolom yang kecil ini kita gunakan untuk mengisi tanggal. Jadi tinggal ngisi tanggalnya aja, tahun dan bulannya udah ada di sini. Itu kayak gitu. Kemudian kita catat akun. Tadi akun apa nih yang berubah gitu kan. Nah, kemudian ini ada ref. Ref itu apa? Ref itu referensi. Referensi itu adalah nomor akun. Nomor akunnya dari mana? Balik lagi ke atas. Nah, ini tadi kata saya kalau akuntansi nyambung itu seperti ini ya. Mana ya di atas yang akun-akun? Nah, ini gitu bisa nggak ya? Nah, contohnya inilah. Nah, kan misalkan harta. Nah, harta ini nanti dikasih nomor. Misalkan di perusahaannya itu harta nomor 1. Tapi biasanya gitu, Kak, pakai nomor ya refnya itu. Nomor 2 utang, nomor 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Nah, kemudian si harta itu dibagi menjadi 3. Misalkan yang kemarin ya, ada harta lancar, ada harta tetap, kemudian nanti ada harta tidak berwujud, misalkan gitu. Nah, ini nanti dikasih nama lagi, dikasih nomor lagi, nomor 1, 2, 3. Nah, itu kayak gitu. Nah, nanti kan harta lancar ada nih, apa aja. Nah, maka ini kas misalkan nomor 1, surat berharga 2, piutang nomor 3, persediaan 4, perlengkapan 5, beban 6, nanti pendapatan yang pendapatan yang masih harus diterima 7. Nah, maka nanti kalau kita menulis kas, maka referensi, misalkan ini akun ya, akun kas, maka referensinya nomor berapa? Lihat, dia itu masuk ke harta, harta lancar, urutan ke-1. Maka referensinya 1, 1, 1. Itu kayak gitu. Kalau misalkan peralatan, misalkan ini ya, peralatan kan yang kedua nih. Maka peralatan itu dia itu harta tetap urutan ke-1. Misalkan ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kayak gitu. Terus misalkan kalau lisensi berarti nomor berapa? Lihat di sini urutan ke berapa? 1, 2 misalkan. Berarti lisensi itu harta, dia harta tidak berwujud, urutannya ke-2. Nah, itu kayak gitu. Itu untuk referensi. Sampai sini ada yang ditanya tentang referensi? Aman? Oke, kalau aman, sekarang kita ke sini ya, pengisian jurnal. Misalkan kayak yang atas ya, nah jurnal yang pertama itu kan kemarin kita bayar, Tuan A menginvestasikan modalnya dan kas bertambah, modal bertambah. Nah yang dicatat duluan adalah yang di debat, berarti kas dulu di sini. Kas dulu karena kan yang di debatnya kas. Kas. Nah, pada modal, menulis modalnya menjorok ke dalam. Kenapa dia menjorok ke dalam? Untuk membedakan posisinya debit dan kredit. Dan ini untuk membedakan kalau misalkan dalam satu hari transaksi itu banyak transaksinya. Kalau nulisnya lurus aja kan nanti kita pusing. Dia pasangannya dengan mana. Misalkan nanti yang kedua ada bayar sewa kan, misalkan di sini, beban sewa dan kas. Terus misalkan beli peralatan, nanti ada peralatan dan kas. Nah, ini kan bingung ya nggak kalau bergabung gini. Tapi kalau dia berselisih ada menjoroknya, nah ini kas ke sini. Nah, kemudian ini nanti misalkan peralatan dan kas misalkan. Ini ke sini. Nah, itu kan jadi kita tahu, oh ini pasangannya ke sini, ini pasangannya ke sini, pasangan ke sini. Jadi gitu ya. Kalau kalian nanti lihat soal akuntansi, ada pencatatannya itu ada yang di sebelah depan, terus yang bawahnya itu menjorok, berarti yang menjoroknya itu dia posisinya di kredit. Itu kayak gitu. Yang ditulis duluan yang posisinya debit. Kalau ada 3 juga sama kayak gitu. Misalkan kita beli peralatan, kan ngutang ya misalkan. Masih ada ngutangnya. Peralatan, kas, dan utang. Nah, itu kayak gitu ya. Terus misalkan ada pendapatan gitu ya.
dan salah, kalau pendapatan kan kredit ya. Nanti ini kas misalkan kita pakai biru. Ini kas misalkan dengan pendapatan. Terus nanti kan ada lagi yang belum keterima semua, misalkan kas, piutang, dan pendapatan. Nah, kayak gitu cara pencatatannya. Nah, nanti refnya yang tadi kan, oh kalau kas itu tadi 1, 1, 1. Kalau modal tadi kepalanya berapa, berarti kan modal urutan ketiga, misalkan 3, 1, 1. Beban misalkan kelima, misalkan 5, 1, 1. Kasnya 1, 1. Misalkan peralatan tadi 1, 2, 1. Kasnya 1, 1, 1. Ini peralatan lagi 1, 2, 1. Kasnya 1, 1. Utang kan kedua, misalkan 2, 1, 1 gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Itu ref. Ref itu tergantung perusahaan, dia mau mengurutkannya urutan keberapa nanti si akun-akun ini gitu ya. Nah, ini pasti beda-beda untuk tiap perusahaan. Yang penting asal kalian tahu bahwa ref ini gunanya untuk tadi ya, dari urutan tadi. Nah, ini nanti diisi debit kreditnya. Misalkan ini 1.000 gitu ya, ini 1.000, ini kreditnya berarti harus sama kan tadi balance. Kemudian, nah ini yang balance itu kayak gini. Ini pencatatan di jurnal. Beban sewa, misalkan sewa 300, berarti ini yang kreditnya juga harus 300. Ini peralatan misalkan 500, nah ini juga berarti 500. Ya ini misalkan beli 400 gitu ya. Nah, kemudian dibayar tunainya baru 100, berarti utangnya berapa? 300 karena harus balance. Nah, itu untuk pencatatan jurnal. Sampai situ ada yang ditanya? Bu, mau tanya. Ya, Masih agak bingung. Ini, yang kenapa mana? kayak cara nentuin modal tuh harus diisi 1.000, terus kas harus diisi 300 tuh gimana caranya tuh? Maksudnya cara nentuinnya? Kan yang transaksi yang di atas. Kan pakai Transaksi transaksi yang ini tadi, yang tadi debit kredit ini loh. Tadi yang yang tadi kita yang debit kredit itu dipindahin, itu maksudnya. Mana tadi yang kita belajar. Nah, ini kan PDA-nya. oh iya. Nah dari transaksi ini kan ada angka-angkanya nih ini. Oh, Maksudnya mindahin ini gitu. Tadi saya angkanya ngarang kan kalau lihat ke sini jauh. jadi paham 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 Ini tuh paham. kan nyambung. Ini kan transaksi tadi Hmm. kan kemarin kita baru menentukan akun apa yang berubah gitu kan ya. Iya, Bu. Kemudian kemarin sampai bertambah atau berkurang, ya kan? Ya. Kemudian sampai nominalnya. Hari ini kita belajar menentukan debit kreditnya, gitu loh. Oh, Maka tadi cara memasukkannya, gitu. Kan kalau lihat ke sini tadi jauh maksudnya. oke Bu, siap siap. Ya, maksudnya itu memindahkan akun yang ini, transaksi yang ini. Kalau kalian nyantai sih kalian bisa masukinnya sesuai transaksi ini gitu. Ya, Oke, Bu. dipindahin ke yang akun ini tadi. Mana tadi yang ke jurnalnya ini. Nah, angkanya disesuaikan. Nah, itu kayak gitu. Ini kan hanya contoh maksudnya. Jadi, transaksi yang tadi kita pindahin ke sini. Kan kayak tadi kan? Tadi kan kasnya bertambah debit katanya ya. Modalnya bertambah kredit. Nah, berarti angkanya nanti masukin berapa ini? 1.000, 1.000 gitu. Tadi kita bayar sewa, sewanya bertambah kan katanya debit, kasnya berkurang berarti kredit, masukin angkanya berapa. Nah, itu kayak gitu. Itu maksudnya, ya. Oke, Bu. Jadi nyambung dengan transaksi yang tadi di atas gitu. Oke, Bu, siap 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 siap. Bisa. Ini hanya contoh cara memasukkannya saja gitu ya. Jadi cara pencatatan jurnal itu yang tadi harus dipahami itu ini bahwa di jurnal itu pertama yang ini adalah periodenya. Jadi dia pencatatannya untuk bulan apa, ini perusahaan apa, ini halaman jurnalnya, ini referensi itu tadi apa? Urutannya, ini tanggalnya ya. Ini akunnya tadi ya, yang berubahnya itu akun apa, kemudian bertambah berkurangnya kan udah tadi di atas. Nah, di sini udah langsung kita menentukan debit kreditnya. Yang ditulis duluan itu yang debit, penulisan yang kredit itu menjorok ke dalam. Oh, paham paham. Oke, Bu. Itu Paham. ya. Siap. Nah, ini nanti angkanya pindahin ke sini. Nah, itu kayak gitu kan kayak ini yang 3 berarti kan harus sama nih balance kan kiri kanan nih satu transaksi ini. Dia kan 3 nih akunnya yang berubah nih yang ini nih.
yang tanggal ini. Nah, ini kan dia 3 nih akun yang berubah, berarti nanti dia posisi debit kreditnya harus sama. Nah, itu kayak gitu. Berarti kalau di debit 400, berarti kreditnya juga 400. Nah, itu kayak gitu. Ini saya menerangkan cara mencatatnya gitu. Transaksi yang tadi kita udah tentuin debit kreditnya gitu. Oke, Bu. Bisa? Siap. Bisa, oke. Siap. Nah, sekarang ini adalah jurnal ya. Nah, udah lah ya pokoknya itu sampai segitu. Nah, nanti sampai akhir ini si jurnal itu harus sama kiri kanannya. Kalau dia tidak sama berarti salah. Cari mana yang salahnya. Karena kalau di jurnal aja udah salah, kesananya nanti pasti salah. Jadi kalau kalian mengerjakan akuntansi itu jangan dulu jauh kemana. Ini dulu beresin, sama atau enggak. Kalau enggak sama berarti salah. Balik lagi cari, tadi saya salahnya di mana. Apakah menentukan bertambah berkurangnya, ataukah salah menentukan debit kreditnya, atau salah menentukan angkanya. Nah itu kayak gitu. Tapi mungkin kalau anak IPA mah nggak usah mikir ke sana ya. Tapi sekarang itu banyak pertanyaannya itu tentang jurnal koreksi. Jurnal koreksi itu apa? Berarti kesalahan dalam pencatatan jurnal. Berarti kalau pertanyaannya jurnal koreksi, berarti kalian harus tahu dulu yang benernya gimana, salahnya di mana, gitu kan? Contohnya gini, kalau jurnal koreksi, misalkan dia bayar sewa ya, misalkan gini, bayar sewa 500. Nah, ini kita analisa transaksi dulu. Ini akun apa yang berubah? Bayar sewa. Beban? Beban apa? Beban sewa. Pasti beban sewa. Beban sewanya bertambah berkurang? Bertambah. Bertambah karena kita bayar, berarti kita ngeluarin uang. Terus akun apa lagi? Kan minimal 2. Kasnya bertambah berkurang? Berkurang. Oke, udah kan kayak gini. Tadi beban bertambah debit kredit. Debit. Kas berkurang? Kredit. Nah, ini kan kayak gini ya. Nah, berarti mencatat jurnal umumnya, biasanya jurnal umum itu kan JU ya. Mencatat jurnal umumnya itu adalah cara gampangnya itu biasanya langsung aja gini kan. Karena kan dia yang yang debitnya beban sewa ya. Beban sewa pada kas, pokoknya dia menjorok kayak gini. Nanti dituliskan angkanya berarti 500. Nah, ini kayak kalau di buku-buku kayak gini ya, nggak ditambahin tabelnya. Nah, kalau di soal kayak gini. Ini kan cara benarnya gini. Ya. Nah, andaikan ditulisnya jadi si akuntannya tuh nulisnya salah. Misalkan dia nulisnya itu beban gaji misalkan. 500, satu dulu lah ya yang salahnya. Kas 500. Berarti yang salahnya mana? Beban gaji. Iya, berarti yang salahnya dia salah menulis akunnya. Nah, harusnya gimana berarti koreksinya? Nah, itu pertanyaan UTBK terakhir-terakhir itu adalah kalian disuruh mengkoreksi bagaimana kalau terjadi kesalahan. Ini cuma satu salahnya, dia salah akun. Bahkan ada yang salah akunnya dua-duanya salah, angkanya salah. Itu mah udah akuntannya harus dipecat aja. Ya orang salah semua, kan nggak boleh salah akuntansi. Ini salah akunnya aja udah salah. Salah angka kan salah ya, ini 500, ya, dia nulis 5.000 pasti salah. Terus bawahnya salah, ya udah pasti salah kan. Nah udah itu harus dipecat itu. Nah, ini cuma satu nih salahnya. Gimana caranya? Diubah itunya, Bu. Ya gimana merubahnya? Karena di catatan akuntansi itu kalau kita pakai tulisan nggak boleh dicoret, nggak boleh ditip X. Berarti harus ada koreksi bawahnya. Untuk menghilangkan beban gaji dan menghadirkan beban sewa, berarti kita nulis dong, ya kan? Beban sewanya kan belum ada nih, berarti kita tulis koreksinya. Beban sewanya ditulis, ya kan? Kan angkanya udah ada nih, karena dia betul ya, angkanya berarti udah 500. Beban gajinya kan asalnya debit. Biar hilang, berarti kita tulis lagi di kredit. Ini 500. Kan nanti jadi habis. Ya kan? Ini debit, ini kredit. Kan posisinya berkebalikan ya. Berarti nanti kalau dikurangi kan jadi 0. Terus kasnya kemana, Bu? Hilang?
Kan kasnya mah ada, udah betul kan nulis kasnya mah ini. Oh iya. Paham. Kan dia udah dikredit kan? Ini kredit Oh, kan iya. betul kan? Di sini juga udah kredit. Berarti dia udah betul. Yang salah itu dia kan belum ada beban sewa, malah nulis beban gaji. Berarti kita harus menuliskan beban sewa, menghilangkan beban gaji. gaji. Itu kayak gitu. Mau lagi? Lagi Bu, koreksi Lagi. lagi. Oke, karena koreksi sering. Dia beli perlengkapan. Beli perlengkapan. Ini salahnya 2 ya, 2 dulu. Beli perlengkapan 1.000. Mau tunai mau kredit? Tunai lah Bu. Kredit Bu. Tunai. Tunai Bu. Tunai. Oke, salahnya 3 ya. Berarti akun apa ini yang berubah? Akunnya dulu. Yang berubah akun apa? Kalau beli Perlengkapan. perlengkapan karena dibeli berarti perlengkapannya bertambah. Wah. Terus kalau tunai berarti Kasnya berkurang. kasnya berkurang. Pintar. Perlengkapan bertambah debit kredit? Debit. Debit. Kas berkurang? Kredit. Kredit. Berarti jurnal umumnya harusnya gimana? Perlengkapan Perlengkapan. masuk ke debit yang sebelah ya, yang nggak menjorok. Ya, jadi bacanya gini, perlengkapan pada kas. Oh, Jadi perlengkapan pada kas. pada itu berarti dianya udah dikredit. Jadi perlengkapan pada kas. Kasnya di sini berarti gitu ya bacanya. Jadi nggak pakai menjorok-menjorok kalau baca. Oke Bu. Jadi Siap. perlengkapan pada kas. Kayak ini beban sewa pada beban gaji. Beban gaji pada kas gitu ya. Jadi untuk menerangkan posisi kreditnya itu pada. Jadi kalau 3 misalkan kas piutang pada pendapatan gitu ya. Nah, berarti ini berapa? 1.000, ini 1.000 gitu. Oke. Dicatatnya mau gimana? Mau yang dipecat ini? Dia nyatetnya peralatan pada utang, nulisnya 100. Udah ini pecat langsung. Berarti gimana koreksinya? Mau pada utang, mau pada kas? Utang aja Bu biar lebih Udah. susah. Ya oke. Berarti koreksinya gimana? Tulis perlengkapan dulu nggak sih Bu? Ya boleh. Perlengkapan dulu ditulis. Berarti karena dia harus menghadirkan perlengkapan ya. Berarti perlengkapannya harus ditulis. Perlengkapannya berarti berapa angkanya? Karena di sini 1.000 kan? 900. Berarti ya kan ini 1.000. Oh, Kan ini 1.000 nggak ada ya. Oh, iya, Bu. perlengkapan. Ya Oh, kan? iya, Bu, 1.000. Berarti Ya, dia 1.000. tetap 1.000. Oke. Terus kreditnya Peralatan. peralatan. Peralatannya harus berapa hilangnya? 1.000. 1.000. Kenapa 1.000? Biar 0. Kan ini 100 di sini angkanya. Oh, 900. 1.100 Bu. Atau mau 1.000? 1.100 nggak sih Bu? Tetap aja Bu, tetap aja. Oke, tetap. Hah? Tetap berapa? Bentar. 100 kan Bu? 100 berarti 900 atau 1.100 Bu? Iya, berarti berapa? Ya jadi 100 gitu kan Bu? Iya, kan hilang ya. Oh, iya. Nah, berarti kan hilang ini peralatannya hilang. Ini kan dia Iya. debit dengan kredit hilang. Terus kita ngilangin apa lagi? Utang Utang, oke. Utangnya jadi di mana? Di debit, di kredit? di debit Di debit, utang. Utangnya berapa? Oh, ini saya nulisnya salah juga ya. Biarinlah sok. Ditulis aja dulu. Utangnya jadi berapa? 100. Jadi 100. Oke. Terus apa lagi yang harus ada? Kas. Kasnya berapa? 1.000. Iya, kasnya 1.000 di mana? Di kredit Di kan? kredit. Nah ini baru nanti kita urutkan. Jadi yang debit dengan debit. Berarti perleng pada utang. Salah. Perleng utang gitu ya. Nah ini kas pada kas dan peralatan. Berarti ini 1.000, 100, 1.000, 100. Kayak gitu. Bisa koreksinya?
Oh, koreksinya kalau dua kesalahan tuh harus model susun yang kayak gini ya, Bu? Iya, debatnya dengan debat lagi. Enggak, maksudnya debat dengan debat dulu, jangan kayak gini. Oh iya siap, Bu, siap. Jadi debat dulu, nanti kredit. Urutannya sih nggak ngaruh. Maksudnya mau yang utang dulu, perlengkapan dulu terserah. Yang penting debat, kredit gitu. Urutannya jangan kayak gini, debat kredit. Kan ini nggak seimbang juga kan, Oh debat iya. kreditnya. Kecuali seimbang, misalkan perlengkapan dengan kas, peralatannya dengan utang gitu. Jadi yang 1000 dengan yang 1000, 100 dengan 100 nggak apa-apa. Gitu. Kalau Oke, mau Bu. dua, Oke. ya. Jadi kalau mau dua nanti 1000 dengan 1000, 100 dengan 100. Kalau ini kan udah 1000 dengan 100 kan nggak seimbang kiri kanannya. Kalau Gitu. di soal itu ABC-nya gitu biasanya udah model yang urut gini, Udah debet gini, kredit. udah Udah. kayak gini. Oke, siap, Bu. Udah posisi akhir. Gitu. Oke, Bu, aman. Oke, aman ya. Jadi koreksi itu sebenarnya pertama menghadirkan yang seharusnya ada, yang kedua menghilangkan yang salah. Menghadirkan itu tinggal dituliskan harusnya kayak gimana. Berarti kalau kita mencatat jurnal koreksi, kita harus tahu dulu jurnal sesungguhnya kayak gimana. Karena di soal itu kan nggak ada jurnal sesungguhnya kayak gimana. Jadi kita analisa dulu transaksinya, bikin sesungguhnya gimana. Nah nanti kan pertanyaannya gini, beli perlengkapan 1000 tunai, dicatat seperti ini. Nah pertanyaannya, maka jurnal koreksi untuk, nah berarti kalau pertanyaan jurnal koreksi berarti dua ya pertanyaannya, kita harus tahu yang benernya gimana, nanti jawabannya seperti apa. Nah itu kayak gitu untuk penjurnalan. Oke, Sampai Bu, sini siap. bisa? Berarti Oke. intinya pokoknya itu kalau mau ngurutin itu ya, Bu. Berarti debit sama kredit, bentar. Ya, Misalnya kayak debat. debit, kredit. Terus Ya. debit sama kredit itu satu paketnya harus saling balance gitu kan, Bu? Iya, kan syarat akuntansi harus sama, harus Oke. balance ya. Nah, sekarang fungsi jurnal itu untuk apa? Nah, ini yang harus dipahami. Fungsi jurnal itu ada 5. Yang pertama adalah fungsi mencatat, berarti dia mencatat semua transaksi. Jadi transaksi itu semua dicatat. Nah, dicatatnya dengan gimana? Tadi akun apa yang berubah, bertambah atau berkurang, terus di debit atau di kredit gitu ya. Kemudian yang kedua, dia fungsi historis. Historis itu kan sejarah. Kalau kita kan dengar sejarah itu berurutan ya. Kan nggak ujug-ujug ceritanya teh perang aja. Kan pasti awalnya dulu dari ributnya dulu apa, penyebab perangnya apa, nanti terakhirnya baru perangnya kan. Nggak mungkin ceritanya dari perang dulu mundur gitu ya. Nah, enggak. Jadi pencatatan akuntansi itu harus berurutan. Itu historis. Yang ketiga, dengan adanya dengan adanya jurnal itu kita menganalisis. Menganalisis itu artinya transaksi itu apa yang terjadi dengan transaksi itu. Akun apa yang berubah, bertambahnya di mana gitu ya, bertambah atau berkurang. Kemudian posisinya di mana, di debit atau di kredit. Yang keempat itu informatif. Nah tadi memberitahu ya akun apa yang berubahnya. Kemudian yang kelimanya adalah instruktif. Instruktif itu adalah perintah. Perintah untuk melakukan tahapan akuntansi berikutnya, yaitu ngapain? Yaitu mencatat buku besar. Nah, tadi kan jurnal udah beres. Nah, nanti instruktif adalah pencatatan ke buku besar. Apa itu buku besar? Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi, tapi menurut akunnya. Nah, jadi contoh buku besar, kita ke buku besar dulu ya, nanti baru ke soal biar sekalian. Nah, ini. Nah, buku besar itu contohnya kayak gini. Nah, buku besar itu jenisnya banyak, tapi kita belajarnya yang ini aja ya, yang 4 biar nanti kalian kebayang mau yang 2, yang 3 atau yang 4 itu sama. Nama akun. Nah, misalkan ini nama akunnya kas. Nomor akun ini adalah yang tadi nomor ref. Nah, ini tadi misalkan kas itu refnya berapa? 111. Tanggalnya misalkan tadi 2022 Februari kan. Tanggal 1 itu tadi akun kas itu berubah di mana tadi kan kita menerima modal ya. Tadi nyambung dengan yang tadi di atas. Nah, misalkan ini ada kasnya itu adalah invest gitu kan. Nah, investnya itu di debit berapa? Ini 1000 misalkan. Nah, berarti nanti saldonya di sini 1000.
Ini saya hanya contoh cara pengisian ya, angkanya saya ngarang. Ya harusnya sih nyambung dengan yang atas, tapi kan buka ke atasnya susah ya. Terus kan yang kedua kan bayar sewa nih 300. Nah, dia kan dikredit nih posisinya. Tadi mana akunnya? Nah, ini tadi mana? Nih. Nah, ini. Nih kan kredit ya, ini kasnya kan dikredit nih. Nah, jadi dia ada kas itu di tanggal 1, misalkan tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, misalkan kasnya kan banyak. Nah, ini yang kedua kredit nih 300, yang ketiga juga kredit 500, yang keempat kredit 100. Nah, ini kita isi. Tadi mana kredit 300. Nah, ini posisinya saldo itu menjumlahkan transaksi yang terjadi dengan saldo kalau dia posisinya sama. Jadi kalau debit dengan debit itu dijumlah. Kalau debit dengan kredit itu dikurang. Kan ini saldo sebelumnya debit nih. Transaksi berikutnya kredit kan? Nah, berarti dikurang. 1.000 kurangi 300 jadi berapa? 700. Ada di mana? Ya, yang besarnya debit kan? Berarti di sini 700. Nah, itu kayak gitu. Kemudian yang kedua kasnya misalkan kredit lagi di sini 500. Nah, maka ini 700 dikurangi 500 lagi. Jadi berapa? 200. Misalkan gitu. Terus dikurangi lagi, misalkan 100. Ini ya, berarti ini tinggal berapa? 100. Terus kayak gitu. Ya. Terus ini ada lagi kasnya tanggal berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, ini kas. Misalkan ini nih, menerima pendapatan kasnya misalkan di sini 800 gitu ya. Kan ini karena ngarang ya, berarti kita ngarang aja lah. Nah, ini 800 misalkan. Nah, ini dia didebetkan 800. Nah, karena posisinya sama-sama debit berarti dijumlah 800 tambah 100 berarti di sini berapa? 900. Nah, itu kayak gitu. Kalau misalkan tiba-tiba dikredit 1.200, berarti berapa saldonya? Minus masuk kreditnya 400. Hah? Kenapa Masuk kredit 400? 400. Kenapa 400? Bentar, Ini Bu. 900. Oh iya 900. Jadi Oh berapa? 300 ya, Bu. Nah, 300. berarti di sini 300. Kredit lagi 200, berarti berapa? Berarti 500. 500 di kredit. Sekarang 1.300 di debit, berarti di mana? Masuk ke debit Berapa? 800. Iya, berarti begitu ya. Itu cara ngisinya. Bisa ya? Oh, Nah, berarti seumpama apa ya, Bu? Hasil pengurangannya selisih gitu kayak ada minusnya gitu. Berarti dia masuknya ke ke saldo yang sebelahnya. kredit. Saldo yang Ke kredit. sebelahnya. Ya. Oke, Kalau Bu. dia asalnya debit berarti pindah ke sebelahnya. Kalau asalnya kredit pindah ke sebelahnya. Terus seperti itu. Jadi lihat yang saldonya terbesar. Ini kalau 4 ya. Nah, nanti hasil akhir di sininya itu sama dengan di atas yang PDA. Ini hasil akhirnya berapa nih saldonya. Nah, ini saldo-saldo buku besar ini misalkan kan ini saldonya 800 nih ya. Ini 800. Nah, ini nanti yang dicatat di neraca saldo. Ini kan nanti kita bikinnya itu dari nomor akun terkecil ini. Ini. Jadi nomor akun 111, 112, 113 terus sampai 5 berapa. Kan 5 itu berarti untuk nomor akun beban. Ya. Nah, ini bikin semua berurutan. Jadi nomor akun ini berguna untuk apa? Membuat buku besar agar berurutan sesuai dengan nomor akunnya. Jadi diurutkan dari nomor akun terkecil. Akun 111, 112 terus ke bawah sampai paling akhir itu pencatatan beban. Bisa sampai situ? Ada yang ditanya? Bingung? Bingung enggak? Halo. Paham, Bu, paham. Paham. Oke, kita lihat mana ya? Contoh soalnya. Ini tuh soalnya bukan yang di buku SSC. Saya yang di buku SSC-nya kok bisa dibuka ya SBS-nya kenapa ya? Ntar dulu. Ininya tuh buku ini soalnya soal orang ini yang ini beda. Gak apa-apa lah ya, contoh soal dulu kan. Kita lihat contoh soal dulu, contoh soalnya yang ada aja dulu ya. Ini mau yang mana ya? Gak apa-apa lah dari nomor 1 aja.
untuk soal. Jangan dulu banyak-banyak. Ini soalnya nggak ada yang, ini bukan yang di buku SD. Hah? Nah ini lihat, kita lihat. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Yang mana jawabannya? Yang bukan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Identifikasi transaksi, betul. Analisa laporan, Betul. tidak Salah. ada. Nggak ada. Jurnal penutup ada, ini ada, ini ada. Berarti ini yang nggak ada. Berarti jawabannya yang B. Analisa laporan itu nanti menghitung ini kayak cash ratio, current ratio, itu mah nanti kalau udah beres, tapi dia bukan bagian dari siklus gitu ya. Jadi dia bagian dari penilaian dari pengguna akuntansi gitu ya. Ini bukti transaksi tunai yang mana? Memo bukan, Bu. Memo itu untuk penggunaan transaksi Oh ya, transaksi tunai, internal. Bu. Internal ya. Kwitansi. Iya, kwitansi. Berarti ini E. Yang ini. Kalau selama suatu periode hak aktiva telah bertambah. Ingat kata saya, kalau ada kata bertambah berarti pakai delta ya. Nah, aktiva itu berarti apa? Harta sama dengan 40. Kewajiban ya. Maaf Bu, aku interupsi sebentar. Boleh. Ini soalnya yang kaji latih berapa ya Bu? Bukan, ini bukan di kaji latih. Kaji latihnya sama di saya nggak bisa dibuka PDF-nya. Makanya saya ini pakai soal yang pantesan. ada. Iya, makanya kata Pantesan. saya pakai soal yang lain. Di saya nggak bisa Oke, dibuka PDF-nya. Makanya nggak tahu ini apa yang salahnya ini. Jadi saya pakai soal yang ada dulu ya. Oke, Bu. Oke, nah ini delta U yang mana? 18 juta. Delta U-nya 18. Berarti nanyanya adalah delta M. Berarti berapa delta M-nya? Dikurangi, Bu. Apa rumusnya? Iya. Saya lupa, Bu. Bentar. Modal sama dengan. Bukan, PDA itu apa dulu? Rumusnya apa? Harta sama utang tambah Harta, modal. iya, utang tambah modal. Berarti kalau nyari modal, Harta kurang utang. iya, pintar. Berarti delta H dikurangi dengan delta U. Berarti berapa? 40 kurangi 18. Berarti ini berapa? 22, Bu. 22. Bertambah berkurang? Bertambah. Bertambah. Kenapa bertambah? Karena Tandanya positif. positif, Karena Bu, hasilnya. tandanya positif. Pinter. Jadi ini bertambah. Pinter ya. Oke. Tes yang berikutnya. Ini. Saldo normal. Nah, ini yang hari ini ya. Nah. Ini hurufnya kecil-kecil amat. Transaksi yang mengakibatkan bertambahnya aset. Aset itu apa? Harta, Bu. Harta. Liabilities itu apa? Utang. 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 Pintar. Pelunasan utang. Ayo, akun apa yang berubah? Hartanya Utangnya berkurang. berkurang. Kita bayar apa? Kita bayar apa? Kita Bayar pakai utang. apa? Ya, bayar Pakai utang harta, Bu. berarti pakai kas. Pakai Kan kas, harta ya, kas. banyak. Nah, Oh iya, pakai kas. Kasnya Kurang. Terus Liabilitas. utangnya Bertambah. Berkurang. Berkurang. kalau dibayar bertambah berkurang? Berkurang. Berkurang. Oke, berarti salah ya karena ini Salah. hartanya harusnya berkurang. Menerima pendapatan, berarti akun apa yang berubah? Kasnya Kasnya bertambah. bertambah. Kasnya bertambah, terus Utangnya nggak mana utang? nggak ada, Bu. Nggak ada utangnya, Bu. Apa? Nggak ada, berarti cuma kasnya bertambah. Pendapatannya Kan nggak mungkin Pendapatan. satu. Ya, Pendapatannya bertambah. bertambah. Oke, berarti ini betul salah? Salah. Salah, karena ini pendapatan. Bayar beban, berarti akun apa? Bebannya berkurang. Ya, kasnya berkurang. Terus bebannya berkurang. beban itu kalau dibayar bertambah. Oh. Beban itu nggak pernah berkurang karena dia dibayar. Kan beban itu pengeluaran. Berarti Oh, kalau iya, kita Bu, iya, Bu. bayar berarti bertambah. Oh iya, paham. Ya. Pembelian peralatan. Kasnya bertambah. Berkurang. Kenapa kasnya bertambah kan beli?
Berkurang ya, Bu. Berkurang ya, berkurang. Enggak, jadi gini kalimatnya awal dulu, pembelian peralatan. Berarti peralatan dulu. Peralatannya bertambah. Tambah. Nah, dibelinya secara Kredit berarti apa? utangnya bertambah. Utangnya Tambah. bertambah. Berarti betul nggak? Betul. Betul, Bu. Betul. Betul, kan harta dan utang. Berarti ini yang D. Kayaknya kalau dikasih soal kayak gini lama nanti ngitungnya ya. Nanti TO ada ya. Oke, Bu. Nggak ada juga nggak apa-apa kalau bukan ibunya baik. Oh, ya, kan biar jagoan. Terus 5. Rekening manakah yang memiliki sifat jika nilainya berkurang dicatat di kredit? Nah, ini yang pakai tangan. Berkurang tadi gimana tangannya? Yang mana yang dilipat? Berkurang yang debit, yang H sama B, Bu. Ya, berarti Peralatan jempol Ibu sama jawabannya. Peralatan, Bu. Peralatan. Berarti yang mana? Kalau modal kan berdiri ya, berarti salah. Peralatan, harta, betul di kredit? Betul. Kan berkurang di kredit. Oh iya, salah, Bu. Kenapa salah? Kreditnya berdiri atau dilipat? Dilipat. Dilipat, Bu. Dilipat. Berarti peralatan betul nggak dilipat? Betul, Bu. Dilipat. Betul, iya berarti berarti betul. peralatan tuh. Iya. Masih ragu. Oke. 6. Utang tadi. Nih, kalau saldo normal berarti pertanyaannya pas dia bertambah. Berarti gini kan? Nah, utang berdiri dilipat. Bertambah berarti berdiri, Bu. Dilipat, Bu. Dilipat, Ya, dilipat. Berarti apa? Berarti ini kredit, debit ya, Bu ya. Kredit, modal, modal, Kredit. beban, Debit. Berarti jawabannya Kredit, debit. iya, berarti yang A. Bisa? Bisa, Bu. Lumayan ya. Oke, terusin lagi. Habis ya? Oh, satu lagi lah ini. Nah, atau kita jurnalnya belum ya? Nah, satu lagi ya. Nah, masih 1 menit kan? Nah, nih. Tujuan perusahaan membuat jurnal umum adalah mencatat modal, mencatat transaksi, menghitung laba rugi, mencatat bukti transaksi, sebagai catatan kekayaan. Ngapain? Pasti mencatat transaksi ya, yang B ini tadi kan tujuannya. Nah, sekarang ini saya pengen nyobain ini, yang jurnal. Tuan Hasan membayar sewa gedung. Nah, ini berarti akun apa yang berubah? Kas, Bu. Bayar sewa kas. Kasnya berkurang, bertambah? Berkurang. Bayar sewa berarti beban sewa. Beban sewanya Bertambah. Oke. Berarti kas berkurang, debit kredit? Kas berkurang, kredit. Beban bertambah? Debit. Debit. Dia bayarnya 4 juta. Seharusnya 6 juta. Berarti betul salah? Berarti udah pas belum? Belum, Bu. Belum. Berarti ada akun apa? Utang. Ya, utang. Utangnya bertambah, berkurang? Bertambah. Debit kredit? Kredit. Nah, berarti gimana nulis DU-nya? Beban kas. Beban sewa pada kas dan utang. Bebannya berapa tadi? Bebannya 6 juta. Kasnya 4, utangnya 2. Ya, cari sekarang jawabannya. Berarti yang mana? Ini beban 4 berarti salah. Kas 6 ini salah. Beban sewa 6 benar, Bu. Utang 2, kas 4. Berarti ini betul ya? Betul. Jawabannya yang C. Oke, beres untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk penjurnalan kita minggu depan ya. Semoga soal yang SSC-nya bisa dibuka minggu depan. Nanti saya lihat tuh. Tadi mah bisa dibuka kok jadi nggak bisa. Makanya ini pakai soal yang ada aja. Maaf ya untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Selamat US yang belum US. Yang sedang US juga semoga dilancarkan, dimudahkan. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih ya. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak host. Bapak host, Ibu host ini ya. Saya lupa aja share screen awal.